Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aulia Syahmi dengan NIM 192311114 dari Pendidikan IPA D 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi IPA SMP kelas 7 mengenai besaran dan satuan. Nah, kompetensi dasar pada materi ini yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar. Topik pembahasan pada materi ini yaitu besaran dan satuan, besaran pokok dan besaran turunan, alat ukur, dan yang terakhir vektor dan skalar. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Materi yang pertama, besaran dan satuan. Besaran merupakan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Kita juga harus tahu kalau ada yang namanya satuan internasional, di mana SI atau satuan internasional itu merupakan satuan pengukuran baku yang ditetapkan oleh BIPM dan berlaku secara universal. Kalau ada satuan baku, berarti ada satuan tidak baku dong. Iya betul, kalau satuan baku itu contohnya meter, sekon, dan kilogram, sedangkan satuan tidak baku itu seperti jengkal dan langkah, di mana setiap orang tentu memiliki panjang jengkal dan langkah yang berbeda-beda. Materi yang kedua, besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok ini merupakan besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Ada 7 macam besaran yang telah disepakati sebagai berikut. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya seperti luas, volume, massa jenis, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, materi yang ketiga, alat ukur. Nah, alat ukur juga terbagi menjadi 3, yaitu ada alat ukur panjang, contohnya mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Sedangkan alat ukur massa, yaitu ada neraca pegas, neraca elektronik, dan neraca Ohaus. Dan yang terakhir, alat ukur waktu ada jam dinding, stopwatch, dan jam pasir. Mari kita bahas secara lebih lanjut. Yang pertama, mistar. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang sering kita gunakan. Alat ukur ini memiliki skala terkecil yaitu 1 cm. Nah, mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Next, ada jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat pengukur panjang dan biasa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Bagian-bagian pada jangka sorong, yang pertama, ada rahang luar digunakan untuk mengukur bagian luar benda. Yang kedua, rahang dalam digunakan untuk mengukur bagian dalam benda. Yang ketiga, pemeriksa kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Yang keempat, ada skala utama. Yang kelima, skala utama. Yang keenam, skala nonius. Yang ketujuh, skala nonius. Yang kedelapan, alat penahan digunakan untuk menahan pergeseran. Skala terkecilnya 1 mm, sedangkan ketelitiannya 0,1 mm. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis, seperti tebal kertas dan diameter rambut. Skala terkecilnya 0,5 mm dan ketelitiannya 0,1 mm. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu
Sebuah batu bata yang semakin tebal menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran menunjukkan skala seperti pada gambar berikut. Nah, bisa kita jawab dari gambar tersebut bahwasanya skala utama adalah 5,1, skala Vernier atau skala Noniusnya 5 dikali dengan angka ketelitian 0,01, jadi hasilnya 0,05 cm. Jadi tebal batanya itu skala utama ditambah dengan skala Nonius yaitu 5,1 cm ditambah 0,05 cm. Hasilnya yaitu 5,15 cm. Materi terakhir ada vektor dan skalar. Yang pertama, vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lain. Sedangkan skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya adalah semua besaran pokok, energi, usaha, luas, daya, dan volume. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.